Hai hai, ketemu lagi dengan saya Lelevi Lelesan dan berkarya. Dan selamat datang di audiobook keluaran dari Audio Tour. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Rangga dari novel Suami Pengganti karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Rangga kehilangan moodnya semenjak kedatangan Jesslyn. Rangga membuang semua berkas yang ada di mejanya dan keluar kantor dengan emosi yang meluap. Melangkah cepat keluar kantor dan masuk ke dalam mobilnya. Melajukannya sangat kencang menuju klub malam. Rangga masuk dan menuju ruang VIP, tempat biasa dia menghabiskan waktunya jika dia merasa sangat kesal dan tertekan. Sudah beberapa gelas minuman dia habiskan, namun belum juga membuatnya mabuk. Pikiran Rangga kembali melayang pada awal pertemuannya dengan Jesslyn yang juga terjadi di klub malam di Singapura. Flashback on. Malam ini, Rangga seperti biasa minum dan duduk di meja bartender. Rangga benar-benar terpukul karena perusahaan yang dia bangun kolaps dan bangkrut. Di meja tak jauh darinya, Jesslyn juga sedang mabuk berat. Dengan langkah terhuyung Jesslyn jalan dan tak sengaja menabrak Rangga. Jesslyn mungkin akan jatuh jika Rangga tidak menangkap tubuhnya. Rangga awalnya ingin memaki. Namun, melihat seorang gadis cantik yang ditabraknya, Rangga hanya diam. "Lepaskan aku, brengsek!" ucap Jesslyn marah. "Aku bisa jalan sendiri!" ucapnya lagi. Rangga pun melepaskan pelukannya dan membiarkan Jesslyn kembali berdiri. Baru 2 langkah berjalan, Jesslyn kembali terjatuh. Untung Rangga sigap menangkapnya. Kali ini Jesslyn tak bangun lagi. Rangga kemudian membawa Jesslyn ke apartemennya. Dengan susah payah, dia menggendong Jesslyn, karena dia sendiri sudah sedikit mabuk. Sampai di apartemennya, Rangga membaringkan Jesslyn di ranjangnya. Dipandangnya gadis cantik yang sedang tertidur itu. Wajah yang cantik, tubuh yang pintar, padat dan berisi, membuat gairah di dalam diri Rangga bangkit. Pakaian yang digunakan Jesslyn juga sangat minim dan melekat pas di tubuhnya, menambah kesan seksi. Tanpa pikir panjang, Rangga yang sudah berkabut gairah melampiaskannya kepada gadis cantik di hadapannya. Malam ini, mereka menikmati malam indah yang panjang. Pagi hari, Jesslyn terbangun lebih dulu. Dia masih samar-samar mengingat kejadian yang menimpanya tadi malam. Dilihatnya tubuhnya tanpa sehelai benang pun. Kemudian diliriknya seorang pria sedang terdiri pulas di sampingnya. Jesslyn merutuki kebodohannya. Bagaimana bisa dia melakukan hubungan dengan pria yang belum dia kenal? Memang ini bukan yang pertama untuknya. Dia juga sering melakukannya dengan beberapa mantan pacarnya terdahulu. Tapi kali ini, dia bahkan tidak mengenali pria ini. Apalagi dia tidak menggunakan pengaman. Bagaimana jika nanti aku hamil? Batinnya. Bersama dengan itu Rangga terbangun dan duduk. "Kau sudah bangun?" tanya Rangga dengan suara serak, khas orang bangun tidur. Apa yang kau lakukan padaku? Kau menjebakku!" ucap Jesslyn kesal. Apa kau tidak ingat apa yang kita lakukan tadi malam, tanya Rangga dengan senyum mengejek. "Bahkan kau terlihat sangat menikmatinya," ucapnya lagi. Wajah Jesslyn merah padam. Dengan cepat dia meraih pakaiannya dan masuk ke kamar mandi. Setelah mandi dan menggunakan pakaiannya kembali, Jesslyn segera pulang ke apartemennya. Jesslyn mencoba melupakan kejadian tersebut dan melakukan aktivitasnya seperti biasa. Berbeda dengan Rangga, yang diam-diam mencari tahu tentang gadis yang dia tiduri kemarin. Ada rasa bersalah dalam dirinya. 2 bulan berlalu, Jesslyn merasakan aneh pada tubuhnya. Nafsu makannya meningkat, dia mudah lelah dan berat badannya juga berubah naik. Saat melihat di kalender, Jesslyn terkejut. Ternyata dia sudah tidak kedatangan tamu bulanannya selama 2 bulan. Jesslyn memeriksakan dirinya ke dokter. "Bagaimana dokter?" tanya Jesslyn dengan wajah tegang menunggu jawaban dokter Nana. Dokter Nana tersenyum sebelum menjawab. "Selamat ya Bu, Ibu positif hamil dan usia kandungan Ibu sudah 7 minggu.
Mari kita lihat melalui USG, ucap Dr. Hana. Seketika, tubuh Jesselyn menegang. Walau dia sudah memprediksikannya, namun saat mendengarnya langsung, Jesselyn tak dapat menutupi rasa terkejutnya. Jesselyn berbaring dan dokter mengoleskan gel di perutnya, kemudian mulai memeriksanya. Tampak di layar, bayinya masih sebesar biji kacang. Tanpa terasa, air matanya mengalir. Walau dia kesal karena hamil, namun dia tidak berniat untuk menggugurkan kandungannya. Dia mencintai anaknya, karena hanya anak inilah saudaranya. Jesselyn pulang ke apartemennya setelah menembus resep dokter. Bagaimana aku memberitahu ayah anak ini? Apa dia mau bertanggung jawab? Pertanyaan yang terus berputar di kepala Jesselyn. Keesokan harinya, Jesselyn mencari keberadaan Rangga. Walau awalnya ragu, namun Jesselyn tetap merasa harus memberitahukannya. Jesselyn sudah mempersiapkan hatinya untuk kemungkinan yang terburuk sekalipun. Malam cantik, sapa Rangga dan duduk di hadapan Jesselyn. Malam ini, sengaja Jesselyn mengajak Rangga bertemu di kafe. Jesselyn mengambil hasil cetak USG anaknya dan menyerahkannya pada Rangga. Rangga terkejut dan membaca sama. Apa ini? Tanyanya bingung. Ini adalah foto anak kita. Jawab Jesselyn pelan. Anak? Ucap Rangga terkejut. Apa? Anak? Ucap Rangga lagi. Wajahnya menatap seakan tak percaya. Kemudian dia tersenyum dan terlihat sangat bahagia. Apa kamu mengandung anakku? Tanya Rangga, kembali meyakinkan dirinya dengan apa yang dia dengar dari Jesselyn. Jesselyn mengangguk dan menunduk. Aku tidak pernah tidur dengan lelaki manapun selain dirimu. Ucap Jesselyn pelan menutupi rasa malunya. Rangga terlihat sangat bahagia, hingga tak mampu berkata apapun. Rangga tahu Jesselyn tidak berbohong, karena selama ini dia terus mengikuti Jesselyn secara diam-diam. Jesselyn semakin menunduk, karena Rangga tak mengucapkan apapun. Jika kau tak mau mengakuinya, tak apa. Aku bisa membesarkannya sendiri. Ucap Jesselyn akhirnya dan memilih berdiri. Melihat Jesselyn berdiri dan akan pergi, Rangga segera menarik Jesselyn dan memeluknya erat. Aku akan bertanggung jawab. Aku akan menikahimu. Ucap Rangga. Pernikahan Rangga dan Jesselyn sangat sederhana dan tertutup. Hanya dihadiri beberapa teman dekatnya saja. Dan ini membuat Rangga merasa kecewa. Rangga berpikir jika dia akan mengadakan pesta mewah dan diperkenalkan sebagai menantu keluarga Tanjung yang kaya raya. Namun semuanya tak berjalan sesuai rencana. Setelah menikah, Jesselyn meminta Rangga mengurus perusahaan peninggalan papanya. Namun untuk kepemilikan tetap atas nama Jesselyn. Jesselyn tak menganggap Rangga sebagai suami. Dia menikah dengan Rangga hanya untuk menutupi malu dan status saja. Rangga sudah mencoba mengambil hatinya. Namun Jesselyn tak pernah memandang usahanya. Dan dia hanya menganggap jika Rangga adalah partnernya. Flashback off. Rangga kembali mendesah. Rasanya cukup sudah dia bertahan dengan sikap dingin istrinya. Lelah mengikuti semua keinginan Jesselyn. Mungkin di depan orang dia terlihat hebat dan wah. Namun sebenarnya dia hanya pion yang dimainkan oleh Jesselyn, istrinya. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.